Halo, selamat pagi. Hari ini itu lagi ada di Incheon. Setelah tadi malam delay pesawatnya, jadi baru bisa nyampe sini itu jam setengah 12 malam. Iya bang. Oke, silakan makan abang. Terus pagi ini rencananya kita ke Wolmido. Sekarang udah jam 10 atau setengah 11-an waktu di sini. Mudah-mudahan ntar lancar juga ya flight ke JJ-nya ya. Pagi-pagi tuh biasanya kalau di kamar agak-agak berantakan, tapi nggak berantakan banget juga sih, udah diberesin. Ini akhirnya beli minum botolan kemasan, karena di sini tuh aku juga nggak tahu kenapa nggak ada galon atau aku yang nggak tahu. Terus kalau misalnya di Jepang tuh ada buat refill di mana aja, terus ada aplikasinya, tapi di Korea aku belum nemu, jadi ntar coba cari dulu. Terus kesini aku akhirnya bawa 2 koper, yang satu koper medium, yang satu lagi koper kecil. Mau dimakan? Mau, mau dong sokin. Boleh. Jam 9 pagi waktu Incheon. Sebelum pergi ini gue ngaca dulu. Hari ini gue pakai celana linan, umurnya gue nggak tahu nih, kayak udah 8 tahun. Terus sweater dan pakai dalaman kemeja. Semoga cukup ya buat menerjang angin Incheon dan Jeju yang menurut weather forecast lagi sekitar 6 derajat. Turun hotel itu langsung kelihatan kalau area Incheon ini emang sepi banget. Tapi sebelum pergi, gue mau beli bunga pang dulu buat Poli karena dia belum makan makanan anget dari pagi. Nunggunya cuma bentar, terus setelah itu ya udah begitu jadi gue sama Poli jalan ke stasiun dan cari tempat makan di sekitaran situ. Kita makan bentar, dan kalau ada yang mau tanya rasanya kayak gimana, rasanya mirip sama kue cubit dengan isian custard. Ibu? Betul. Jadi ada 2 airport di Seoul, ada Incheon yang rata-rata buat international flight dan Gimpo yang biasanya buat domestic flight. Terus sekarang kami udah sampai di Gimpo dan karena masih ada waktu mau mampir dulu ke Lotte Mall Gimpo Airport buat cari makan. Anyway, di sini tuh gue ngerasa susah banget buat cari tempat makan yang Muslim friendly. Jadi akhirnya kami bertiga makan sushi, namanya Gateng Sushi, yang ternyata baik nih reviewnya di TripAdvisor. Harganya start dari 4.500 won dan kami bertiga habis sekitar 75.000 won. Sushinya tuh cenderung plain tanpa kebanyakan kondimen kayak soy mayo dan saus-saus gitu, jadi gue suka. Favorit gue adalah menu-menu dengan udang mentah. Beres makan sushi, gue udah ngincer banget ke Sisi Hoshi. Sisi Hoshi apaan sih? Jadi setahu gue ini adalah kolaborasi antara organisasi pariwisata Korea dengan Sisi Hoshi Curated Store. Mereka ngembangin produk souvenir khas lokal dan impor dengan kualitas dan desain yang bagus-bagus banget. Gue pribadi tahu Sisi Hoshi ini awalnya via Instagram dan Behance. Terus jadi main-main ke webnya mereka dan makin love sama apa yang mereka tawarin. Nah, mood yang mereka hadirin di sosial media itu cukup terasa juga di toko fisiknya di sini, di Gimpo ini. Karena nggak cuma lucu-lucu dan well design, produk-produknya juga banyak yang nerapin poin-poin sustainability dan punya value-value yang menarik. Sebelum cabut, Poli beli coklat scone dulu buat bekal di pesawat. Kalau
kalau di Gimpo yang buat internasional itu ada prayer room. Jadi kalau teman-teman nanti mau sholat atau misalkan mau meditasi atau coba berdoa, bisa di prayer room itu ada di second floor, bisa buat semua kepercayaan. Nah cuma ternyata kalau di Gimpo yang buat domestik, karena ini kebetulan aku mau ke Jeju, jadi kan domestik nih, nggak ada prayer roomnya. Cuma berhubung ada poli, jadi kita bisa numpang sholat di nursing room. Jadi bisa dicoba juga tipsnya kalau buat teman-teman yang mau cabut keluar, terus nggak ada tempat sholat, bisa biasanya aku tuh suka di fitting room atau nursing room juga. Akhirnya sampai di Jeju. Sekarang tuh jam 7:30 malam. First thing first ke Airbnb dulu. Kita lagi cari bus nomor 325. Mudah-mudahan bisa cepet ya dapet ya dan nggak nyasar-nyasar. Dan rencana habis dari sana langsung ke Dongmun Market buat cari makan malam sambil belanja buat masak-masak besok pagi. Baru kali ini ngerasain yang namanya peak hour di airport. Jadi ngantri busnya tuh agak molor sekitar 30 menitan. By the way, selalu ada yang namanya opsi taksi ya buat temen-temen yang pengen waktunya lebih efisien di sini. Gak sempet videoin apa-apa di bus karena harus sambil handle dan gendong poli. Tapi akhirnya sekarang udah sampai di area penginapan. Penginapan gue ini letaknya di Eco Tower, gue dapetnya di Airbnb. Salah satu rezeki gue adalah punya suami yang sabar dan jago baca maps. Terus waktu itu juga si poli tuh bener-bener dikasih kooperatif banget, dia nggak rewel dan segala macam walaupun cuaca lagi dingin banget. Jadi akhirnya setelah luntang-lantung sekian lama muter-muter, kita sampai di penginapannya dan langsung ke atas aja ya buat lihat kamarnya. Jadi ini adalah apartemen 2 kamar yang posisinya itu ada di bagian selatan dari Jeju City. Kalau kalian udah sempat nonton video Jeju Day One, yang ini nih, pasti tahu kalau gue milih apartemen ini dengan pertimbangan beberapa hal. 1, aksesnya harus baik tuh ke public transport. 2, harus ada dapur dan mesin cuci buat mempermudah kami sekeluarga yang selalu light traveling kemana-mana. Dan yang ketiga, harganya harus masuk akal. Nah, syukurlah semuanya itu sesuai di apartemen ini. Dimana harga per harinya sekitar 700.000 kalau nggak salah. Ini sebenarnya cukup jauh sih dari harga 2019, tapi yang namanya inflasi ya, jadi nggak apa-apa lah. Sebenarnya masih pengen cerita banyak tentang Airbnb ini, tapi nggak bisa, karena Poli dan Ija udah nungguin di bawah, dan kita harus langsung go cari makan. Udah sampai, dan kami akan makan malam di Dongmun Sijang. Jadi Dongmun Sijang ini adalah pasar terbesar di Jeju yang nggak cuma besar tapi juga bersih, lengkap, dan rapi banget dalamnya. Oh iya, dulu juga sempat bikin video tentang Dongmun Sijang dan teman-teman bisa lihat di sini ya kalau misalkan tertarik buat lihat videonya. Anyway, balik lagi. Sekarang udah jam 10 malam, jadi kami mau langsung cari makan di night market yang ada di gate 10 kalau nggak salah. Night market ini buka dari sekitar jam 7 sampai jam 11-an kayaknya. Pilihan makanannya tuh cukup beragam, walaupun yang jual kayaknya nggak begitu banyak, mungkin sekitar 30 stall lah kayaknya. Pertama masuk, stall lobster ini lumayan mendominasi dari mulai aksi joget-joget pakai api, suara musik yang kenceng, sampai staffnya yang banyak banget nawar-nawarin kita, dan mereka tuh fasih macam-macam bahasa, jadi kelihatan banget yang disasar emang turis kayaknya. Menunya macam-macam, ada lobster bakar, ada abalone, ada nasi goreng yang ditaruh di cangkang kepiting, dan segala macam. Terus ada semacam okonomiyaki yang tampilannya menarik banget, cuma sayangnya ada pork, jadi akhirnya gue nggak bisa beli. Dan setelah muter-muter, cari-cari makanan, akhirnya gue mutusin buat beli ini, grill octopus.
Akan bicara seadanya kalau sausnya itu buat gue sih nggak spesial. Ini kayak perpaduan okonomiyaki atau tonkatsu sauce yang dikasih mustard. Tapi yang menurut gue spesial adalah guritanya. Guritanya tuh enak, empuk, dan manis bahkan kalau tanpa bumbu sekalipun. Nggak lama setelah gurita habis, Ija ternyata beli lobster yang tadi dan ternyata Poli agak takut sama tampilannya. Gue tuh nggak tahu standar harga lobster itu berapa, jadi ini per porsinya kayaknya sekitar 25.000 won. Terus ukurannya sekitar 2 tangan gue, dan buat gue yang suka makanan polos doang gitu pakai bawang putih atau garam, lihat lobster pakai keju, margarin sebanyak ini tuh kayak bikin agak off sebenarnya. Selalu gue bahas, tapi emang sistem di sini tuh bikin seneng deh, karena mempermudah buat kita semua bisa lebih tanggung jawab sama limbah harian. Jadi semuanya tuh udah dipilah dan nggak ada kemasan yang dikasih di luar dari yang udah ditentuin. Sebelum balik, gue beli sashimi dulu buat nanti makan di rumah. Dan Poli beli pancake gurita isi keju. Ibu mata ambilin sabunnya abang. Tolong ambilin sabunnya abang. Oke sayang. Sampai rumah udah mandi, udah bersih, udah beres-beres. Gue langsung masak telur rebus buat sarapan besok. Sambil nunggu matang, sambil makan sashimi. Satu pak gini tuh harganya sekitar 10.000 won, apa 12.000 won, tepatnya gue lupa. Isinya ada nanas laut, abalone, terus sisanya gue juga lupa, maaf banget. Nanas laut ini tuh rasanya super kenceng, persis banget kayak karat besi. Tapi ada aroma laut yang exploding kalau misalkan lagi digigit. Sementara abalone itu teksturnya kenyal, nyaris agak keras, nggak amis tapi ada aroma asin walaupun nggak ada rasa asinnya. Ini bingung ya deskripsinya, cuma emang kayak gitu rasanya menurut gue. Sambil makan, gue juga mau ngudahin video ini karena mau siap-siap dan besok kita mau jalan-jalan ke pinggir laut. Bye-bye!